melihat apa sih sebenarnya yang bisa dipelajari dengan sederhana dari pecahnya kolaborasi BTS dan juga McD viral di seluruh dunia, semua orang nyari. Nah, Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama psikolog bisnis dan konsumen Irfan Agia. Selamat pagi, Agia. Pagi, Pak Kalis. Oke, ini yang paling utama. Kenapa yang pertama Indonesia ini dilirik sih jadi salah satu negara yang harus ada banget nih BTS meal dijual. Ya, jadi sebetulnya sebelum masuk ke sana ya, BTS ini tuh bisa dibilang lebih dari boy band ya. Gitu. Kenapa? Karena mereka ini sudah jadi global brand. Nah, data dari Statista itu tahun 2018 itu ngasih tahu bahwa BTS itu punya kontribusi sebesar 0,3% bagi GDP Korea Selatan, gitu kan. Baik gambaran Korean Air juga menyumbang 0,7%. Jadi bayangin ada sebuah boy band, itu dia bisa memberikan kontribusi begitu besar. Nah, kesuksesan BTS itu tidak akan lepas dukungan fansnya. Dan Indonesia ini salah satu negara dengan jumlah fans terbanyak untuk BTS. Dan tidak hanya itu, Korean Wave juga selain BTS itu udah jadi tren di Indonesia. Mulai dari drama Korea, kuliner, sampai musik-musiknya. Jadi ini memang pasar yang besar ya untuk BTS. Oke, berarti kalau ngomongin penggemar yang tadi cukup besar juga pasarnya, secara psikologis Agia, bagaimana memanage atau memetakan potensi ini sebenarnya? Ya, jadi brand yang punya basis komunitas ya atau fans itu tentu punya keuntungan jauh lebih besar dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Jadi kuncinya itu di loyalitas ya. Contoh misalnya Harley Davidson, dia kan punya loyal konsumen dan komunitasnya ya. Namun untuk membangun dan memaintain itu perlu waktu lama sekali, karena perlu membangun koneksi emosional dengan fans. Dan BTS pun tidak berhasil dalam waktu instan ya. Jadi mereka tuh butuh juga bikin program-program yang memang relevan dengan konsumen, dengan fansnya gitu ya. Jadi memang ini adalah salah satu potensi yang harus dicoba ya oleh setiap bisnis dalam membangun community marketing seperti itu. Kalau melihat dari paket yang ditawarkan, sebenarnya kan ini paketnya udah ada ya, French fries, chicken nugget dan juga minuman gitu. Tapi diracik, dikasih bungkusan ala BTS, lalu dikasih sausnya juga yang sesuai dengan budaya di Korea gitu, Cajun dan juga sweet sour gitu. Nah, ini apakah jadi pakem kalau brand-brand mau berkolaborasi seperti ini? Ya, jadi menariknya adalah sebetulnya ini bukan pertama kali ya. Jadi bahkan tahun 92 itu udah pernah dengan Michael Jordan ya. Jadi ini sebetulnya adalah satu strategi McD sebetulnya utamanya adalah relevansi, Pak Kalis dan teman-teman. Jadi mereka pengen memperkenalkan menu klasik dari McD untuk bisa tetap relevan dengan konsumen di berbagai generation atau generasi gitu kan. Jadi kalau orang lihat ya itu memang cuma French fries gitu kan dan chicken nugget karena itu memang klasiknya McD. Dan dia pengen menu ini tuh relevan untuk berbagai generasi. Nah, McD melihat potensinya bahwa salah satu figur, public figure atau brand yang relevan dengan generasi saat ini itu adalah BTS. Jadi dia memang mau memperkenalkan menu klasik agar tetap relevan gitu ya dengan berbagai generasi. Oh, oke. Tapi kalau misalnya nih brand atau McD tidak mengajaknya BTS gitu yang sekarang fenomenal sekali gitu. Kalau bukan BTS atau tidak seterkenal itu, tidak sepecah itu ya BTS gitu, itu akan seoke ini nggak sih kolaborasinya? Ya, menariknya adalah pasti akan bergantung dengan partnernya ya. Nah, BTS ini mereka tuh sangat masif tidak hanya dari segi awareness atau popularitas, tapi engagement. BTS ini sangat engage dengan komunitas fansnya gitu ya. Jadi mereka ini tidak hanya sekedar memproduksi lagu, konser, video klip, tapi juga mereka memberikan konten-konten, contoh misal behind the scene-nya mereka gitu ya, sebelum manggung, atau mungkin ada program namanya Run BTS, itu mereka kayak main-main beberapa games gitu kan, itu simply untuk connecting gitu kan dengan fans mereka gitu. Jadi memang kita perlu memilih partner yang bisa membangun koneksi emosional gitu ya dengan fansnya dan bisa bikin sustain. Jadi ini bergantung juga tuh dengan jenis partner yang dipilih sama McD, dan BTS ini jadi salah satu strategi yang sukses sekali sih kalau saya lihat ya untuk McD. Mengikat hubungan dengan fans itu berarti memang penting sekali ya, apa yang dilakukan oleh BTS gitu, selalu memberikan konten-konten kedekatan dengan fansnya. Tapi kalau bisa disimpulkan berarti Agia, dengan strategi ini kan cuma limit ya sebulan gitu, lalu juga beberapa tempat bahkan sold out. Ini apakah jadi strategi pemasaran yang bisa membuat jika nanti ada brand-brand yang juga mau berkolaborasi memang harus seperti itu taktiknya, dibikin limit, dibikin waktunya nggak panjang gitu?
Ya, itu memang salah satu teknik marketing dan di psikologi juga ada istilahnya namanya scarcity atau kelangkaan gitu. Jadi Nah, memang orang itu manusia akan lebih memberikan value atau menghargai sesuatu yang sifatnya itu sulit didapatkan gitu kan. Dan juga ditambah ada FOMO, fear of missing out. Ini cuma berlaku dalam 1 bulan. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika bisnis membuat produk seperti ini, produknya yang dibeli pun harus bisa dijadikan konten gitu kan, yang akan membuat pembelinya bisa melakukan istilahnya social signaling. Jadi memberikan sinyal kepada orang-orang lain di media sosial bahwa saya mendapatkan nih BTS meal yang sulit didapatkan, dan bagi komunitas atau fansnya itu bisa diartikan sebagai bentuk support atau dukungan bagi merek tersebut, seperti itu. Menarik, social signaling ya istilahnya. Ya. Tapi ini tentu bisa jadi pelajaran juga untuk brand-brand lain, untuk dunia usaha yang lagi berdarah-darah sebenarnya dari pandemi gitu. Apa yang Ya. bisa dipelajari dari pola bisnis seperti ini, seperti itu? Ya, jadi kalau dari segi bisnis ya, kita belajar dari McD bahwa setiap bisnis itu perlu punya signature ya atau ciri khas gitu. Jadi kalau kita lihat memang yang dikedepankan oleh McD itu menu klasiknya agar mereka bisa tetap relevan. Nah, jadi agar setiap bisnis bisa bertahan dalam jangka waktu lama, kita harus bisa mempertahankan signature tersebut dan tetap relevan dengan konsumen di berbagai generasi. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan kolaborasi atau partnership dengan public figure atau brand yang memang memiliki basis komunitas yang kuncinya relevan sesuai zamannya. Dan BTS ini menjadi pilihan aman ya kalau kita lihat, kalau istilahnya semua yang disentuh BTS itu bisa jadi viral kan, bisa jadi heboh. Jadi ini merupakan satu strategi yang sukses ya. Oke, disentuh BTS bisa jadi uang ya pasti. Nah, terakhir sebenarnya dengan viralnya lalu juga kemarin sempat terjadi kerumunan gara-gara orang ngantri gitu untuk mencari paket makanan ini. Apakah bisa ada multiplier effect bahkan sampai Ya. ke perekonomian Indonesia? Ya, jadi memang pasti ada impact-nya ya terhadap ekonomi. Karena ketika proses pembuatan makanan itu pun di belakangnya kan ada berbagai bisnis yang terlibat juga ya. Contoh supplier, bahan makanan. Jadi sebetulnya ini bisa meningkatkan gairah kembali untuk terutama industri F&B ya. Food and beverage dengan berbagai suppliernya gitu ya. Multiplier effect untuk bisa mendapatkan atau mungkin mengkompensasi kayak tadi ada data sebelumnya kuartal 1, kuartal 2 mungkin lagi turun ya. Ini bisa meningkat kembali gairahnya dan mungkin ini lebih masalah bagaimana brand bisa mengantisipasi dan timingnya juga sih ya untuk menentukan strategi marketing ini. Oke, timing dan tentunya siapa yang diajak collab itu paling penting saat ini. Terima kasih banyak Agia sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, psikolog bisnis dan konsumen Irfan Agia. Sehat selalu. Terima kasih.